Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, di video kali ini aku mau bahas berkaitan dengan surat lamaran, surat domisili dan juga surat kesehatan yang banyak kalian tanyakan di kolom komentar aku. Jadi sekaligus aku buatkan di video ini. Simak videonya sampai selesai. Nah, ini ada pertanyaan dari Mr. Seno. Kalau surat lamaran itu di printnya satu kertas atau boleh dibikin dua halaman? Karena kalau hanya satu halaman itu nggak muat kak, karena tulisannya kan terlalu banyak. Nah, untuk surat lamaran ini sesuai dengan format yang kalian download di instansi kalian. Ini sepertinya instansi Kementerian Hukum dan HAM. Nah, untuk Kemenkumham ini surat lamarannya itu sesuai dengan format yang kalian download. Jadi nggak usah dirubah. Kalau dua halaman itu kalian printnya dua halaman dan scannya juga nanti dua halaman dimasukkan dalam satu file PDF. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mitra Sakina. Jadi gimana kak, surat lamaran, pernyataan, dan suket sehat kan sudah berwarna hitam putih asli. Jadi kalau mau scan harus dibuat berwarna lagi atau sebelum scan diganti warnanya. Jadi memang saat kalian upload berkas nanti itu di petunjuknya itu tidak boleh scan berwarna hitam putih, harus asli. Nah, maksudnya scan berwarna hitam putih itu yang nggak boleh itu seperti data ataupun dokumen yang berwarna seperti ijazah, KTP. Nah, itu nggak bisa kalian scannya hitam putih atau fotokopian. Jadi memang harus asli. Tapi kalau memang surat ataupun dokumen yang sudah berwarna hitam putih seperti surat keterangan sehat, surat lamaran, ataupun surat pernyataan ini nggak usah kalian rubah warnanya menjadi warna kuning atau warna merah atau warna biru. Jadi sesuaikan dengan surat aslinya. Kalau memang berwarna hitam putih dari sananya, ya udah kalian upload aja hitam putih, nggak usah kalian tambahkan warna. Selanjutnya untuk surat keterangan berbadan sehat ini apa bisa dibuat di rumah sakit dari kota yang berbeda dari kota yang didaftar. Nah, untuk surat keterangan berbadan sehat ini kalian bebas mau memilih rumah sakit yang mana, asalkan sesuai dengan ketentuan rumah sakit pemerintah, dokter pemerintah, rumah sakit TNI ataupun Polri. Dari puskesmas bagaimana? Bisa, asalkan dokternya itu sudah PNS atau sudah memiliki NIM. Dan itu dari pemahaman yang aku tahu, nggak ada ketentuan sejauh ini kalian harus membuat surat keterangan berbadan sehat ini di luar kota tempat kalian ingin mendaftar. Kemudian ada pertanyaan dari Diari Sasa. Permisi Kak Mili, mau tanya untuk tes kesehatan dari rumah sakit itu full body dalam tubuh atau seperti medical check up atau cuma luarnya aja Kak? Terima kasih. Nah, dari persyaratan yang aku baca nggak ada kalian mewajibkan harus medical check up atau cek full body dalam tubuh. Jadi cukup kalian lampirkan saja surat kesehatan sesuai dengan format tempat kalian mengecek kesehatan nantinya. Yang wajib itu adalah harus menyertakan berat badan dan juga tinggi badan kalian pada surat berbadan sehat ini. Selanjutnya, Bang, kertas untuk print surat lamaran sama surat pernyataannya harus berwarna kuning ya. Kalau pakai yang putih itu gimana? Sekali lagi aku katakan, gak ada kewajiban kalian harus merubah warna surat pernyataan ataupun surat lamaran. Kalau dari sananya udah putih warnanya, ya udah nggak usah dirubah-rubah lagi. Kemudian ada pertanyaan dari Ilham Nurrahman. Mohon izin bertanya Bang, jadi yang menggunakan surat domisili diunggahnya bersama dengan KTP atau tidak? Nah, ini juga banyak pertanyaan berkaitan dengan surat domisili ini. Kalau kita pakai surat domisili itu diunggah atau enggak? Kalau diunggah nanti ngunggahnya di mana? Kan nggak ada menu unggahan untuk surat domisili. Nah, kalian bisa cek kalau aku salah. Ini aku dapat sumber dari Kemenkumham Sumsel dan IG resminya, akun IG resminya Kumham Sumsel. Nah, di sini diterangkan bahwasanya untuk surat domisili ini kalian gabungkan fotonya itu bersama dengan KTP. Nanti uploadnya bentuk JPG. Jadi KTP dan surat domisili ini kalian sandingkan lalu kalian foto. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Raditya. Ngisi surat lamaran dan pernyataannya ditulis tangan atau diketik? Bisa dua-duanya, bisa kalian tulis tangan, bisa juga kalian ketik. Tapi kalau untuk lebih simpelnya, kalian tinggal download, lalu silakan kalian isi dengan diketik saja. Jadi kalau untuk tulis tangan itu sebenarnya bisa, tapi kemungkinan agak ribet sih kalau menurut aku. Jadi lebih baik dan juga lebih rapi kelihatannya, silakan kalian ketik saja. Nah, ada pertanyaan lagi masih seputar dengan surat lamaran. Permisi mau tanya, surat lamaran dan surat pernyataan boleh pakai Times New Roman font 12 atau sesuai di format. Jadi kalau menurut aku nggak usah kalian rubah untuk format dan ukurannya.
Sesuaikan saja, kalau formatnya sudah menggunakan Times New Roman, maka diisi dengan Times New Roman untuk fontnya. Kalau fontnya itu menggunakan Calibri, juga kalian isi dengan Calibri. Jadi sesuaikan, nggak usah kalian rubah-rubah untuk jenis font dan juga formatnya. Tinggal kalian isi saja untuk surat lamaran dan surat pernyataan ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Gus Nadi dan juga Aprilia Nopi Andani. Bang, izin nanya, kalau bikin surat kesehatan di puskesmas apakah bisa bang? Bisa di puskesmas dengan syarat dokter pemerintah atau dokter yang sudah PNS dan memiliki NIM. Kalau surat keterangan sehat di RS kalian dirapid nggak? Tergantung kalian nanti buat suratnya itu di puskesmas mana. Kalau misalnya kalian diminta untuk rapid test, silakan kalian rapid test. Dan sejauh ini nggak ada ketentuan, bukan surat rapid test atau misalnya hasil dari swab test, itu nggak ada ketentuan. Yang wajib itu harus mencantumkan tinggi badan dan juga berat badan kalian. Kemudian ada pertanyaan juga dari Rizky Subagja. Kalau domisili cuma beda kota tapi masih satu provinsi gimana kak? Nah, untuk surat domisili ini silakan kalian sesuaikan dengan instansi yang ingin kalian lamar. Kalau Kementerian Hukum dan HAM itu surat domisilinya kalian buat jika kalian ingin mendaftar di luar provinsi alamat KTP kalian. Tapi kalau misalnya kalian ingin mendaftar instansi Pemda atau pemerintah daerah, pemerintah kota, nah kalian lihat dulu persyaratannya. Kalau kalian daftar beda kota atau beda kabupaten di dalam satu provinsi yang sama, itu diminta nggak untuk surat domisilinya atau enggak. Jadi silakan kalian lihat pengumuman dari instansi yang ingin kalian lamar. Kemudian ada pertanyaan dari Palendra Arifin Putra. Mohon izin bertanya bang, kan ini diperbolehkan daftar di luar daerah domisili. Nah, apakah pendaftar dari daerah domisili asli memiliki prioritas ketimbang pendaftar dari luar daerah? Nggak ada ya yang namanya prioritas, semuanya itu sama. Untuk tes CPNS ini umum, terbuka untuk umum, jadi nggak ada per daerah atau per wilayah. Kalau kalian menggunakan surat domisili mendaftar di wilayah lain, nggak ada yang harus diprioritaskan itu orang dari daerah sana. Karena kesempatan kalian mendaftar CPNS itu sama, jadi nggak ada yang namanya pilih kasih atau melihat di kota-kotakan per daerah kalian. Selanjutnya ada dari Holid Yahya. Bang, kalau KTP Jateng lalu daftar ke formasi di Kanwil DIY, apakah memerlukan surat keterangan domisili? Jadi kalau kalian mendaftar CPNS di luar domisili atau berbeda provinsi dengan alamat KTP kalian, wajib menggunakan surat domisili. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Raka Maulana. Bang, kalau tanggal lamarannya itu dipakai tanggal pas upload berkas apa pas daftar akun? Nah, dari format surat lamaran yang kita download di instansi Kemenkumham, itu tanggal sesuai pada saat peserta pilih atau daftar instansi di portal SSC-ASN. Kemudian ada pertanyaan dari Imam Zarka. Nah, untuk format surat lamaran yang di bawah tanggal itu kan ada dalam kolomnya tanggal sesuai pada saat peserta pilih atau daftar instansi di portal SSC-ASN, itu untuk format itu dihapus saja, nggak apa-apa. Kemudian ada pertanyaan dari Selvia Apriani. Kalau domisilinya hanya dari RT dan RW bisa nggak? Sepengetahuan aku, untuk surat domisili ini dikeluarkan dari kantor kelurahan atau kantor desa. Jadi RT dan RW itu hanya sebagai surat pengantar saja. Dari Elsa Santika. Assalamualaikum kak, misalnya di KTP status pekerjaan belum bekerja, nanti pas di surat pernyataan ditulis pelajar atau belum bekerja. Sesuaikan untuk statusnya di KTP kalian. Kalau KTP kalian pelajar atau mahasiswa atau mungkin sudah bekerja, silakan kalian isi sesuai dengan data yang ada pada KTP kalian. Kemudian ada pertanyaan dari Muhammad Lutfi Nauza. Bang, izin bertanya, apakah sertifikat PBB atau yang lain juga dicantumkan di surat lamaran, Bang? Nah, untuk sertifikat ini kan nggak ada, kalian harus nantinya mengupload. Dan untuk sertifikat ini bersifat nggak wajib, jadi nggak usah kalian lampirkan untuk sertifikat PBB pada surat lamaran. Kemudian dari Marcel, untuk khusus putra-putri Papua itu dicoret pakai pulpen atau bagaimana? Nah, untuk jenis kebutuhan umum garis miring khusus dalam kurung putra atau putri Papua, ini dari khusus putra putri Papua kalian coret, jangan kalian hapus. Dan silakan kalian pilih umum saja kalau misalnya ingin mendaftar CPNS penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian di luar atau kalian bukan orang asli putra putri Papua. Selanjutnya dari Ridoni Pramana. Misalnya surat keterangan sehatnya dari RS tidak ada melampirkan TB dan BB, bisa nggak bang? Nggak bisa, karena
kewajiban dari surat keterangan berbadan sehat ini harus melampirkan atau mencantumkan berat badan dan juga tinggi badan kalian. Kemudian pertanyaan dari Muhammad Astropuddin, untuk surat lamaran boleh nggak nulisnya pakai huruf kapital atau huruf besar semua? Boleh, jadi untuk surat lamaran ini nggak ada ketentuan, kalian mau huruf besar atau huruf kecil, itu bebas. Yang pastinya data yang kalian isi itu sesuai dan juga benar. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kicul, surat lamarannya dikirim ke Kemenkumham Jakartanya kapan bang? Nah, surat lamaran ini nggak kalian kirim ke Kemenkumham. Kalian cukup buat dan upload saja pada saat pendaftaran CPNS di web sscisn.bkn.go.id. Kemudian ini ada pertanyaan juga berkaitan dengan format pembuatan tempat dan tanggal surat. Apakah bisa diganti dengan nama kabupaten? Nah, untuk tempat ini bisa kalian sesuaikan dengan alamat KTP kalian, tapi lebih baiknya itu berdasarkan nama kabupaten atau kota dari KTP kalian atau alamat kalian. Selanjutnya ada pertanyaan dari Iska, Kak izin bertanya, maksudnya surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM, kita nunjukin kartu itu terlebih dahulu ke Menteri Hukum dan HAM? Enggak lah, yang pastinya ini sesuai dengan formatnya. Jadi enggak kalian datang lalu nunjukkan kartu ke Menteri Hukum dan HAM. Pasti kalian nanti diusir atau enggak diterima. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lutfia Nurul. Bang mau nanya, di surat pernyataan itu kan ada jenjang pendidikan. Jadi kalau misalnya saya tamatan D3 mau daftar CPNS penjaga tahanan, saya buat jenjang pendidikan D3 atau SMA. Karena persyaratan CPNS penjaga tahanan ini wajib kualifikasi ijazah SLTA sederajat. Jadi kalian buat saja SMA, SMK atau juga paket C dan madrasah aliyah. Jadi silakan kalian pilih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pauzi Sopian. Bang, apakah khusus putra-putri Papua dicoret? Soalnya tahun-tahun sebelumnya banyak kejadian yang digugurkan. Jadi silakan kalian coret saja untuk khusus putra-putri Papua. Dan pertanyaan terakhir ini dari Ahmad Fikri, isi buat alamat domisili tapi bukan Jakarta, apa nanti kita dapat daerah tersebut misalnya di Bekasi? Ini maksudnya kalau kalian ikut melamar domisili, kemudian kalian nanti ditempatkan di mana? Kalian ditempatkan sesuai dengan domisili tempat kalian mendaftar. Nah, itulah beberapa pertanyaan dan juga jawaban dari komentar kalian di YouTube berkaitan dengan surat lamaran, surat domisili, dan juga surat kesehatan. Jika kalian masih ada pertanyaan ataupun hal yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan di kolom komentar dan akan aku jawab di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Silakan kalian share video ini, bantu subscribe, bantu like, dan juga supportnya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.